Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami. Podcast ini ruang diskusi ngobrol santai, tetapi tetap berbobot. Tempat kita berdiskusi tentang bahasa, pendidikan, dan realitas dunia hari ini. Perkenalkan, saya Siti Sakinah, mahasiswi semester 5, Program Studi Bahasa dan Sastra Arab UIN Alauddin Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan membersamai teman-teman sebagai host. Podcast ini kami buat untuk memenuhi tugas final mata kuliah Al-Arabiyah Al-Mu'assirah. Dan tentu kami berharap podcast ini dapat juga membuka pandangan baru tentang bahasa Arab di era modern ini. Nah, seringkali selama ini banyak yang beranggapan bahwa bahasa Arab itu bahasa agama, bahasa ibadah, bahasa mengaji, dan doa. Padahal kalau kita lihat lebih luas, bahasa Arab hari ini hidup berkembang dan banyak sektor seperti sektor akademik, bisnis internasional, dan diplomasi global. Nah, seringkali teman-teman pasti mendengar atau muncul satu pertanyaan yang sering kita dengar di masyarakat, itu belajar bahasa Arab itu nanti kerjanya apa? Apakah bahasa Arab masih punya masa depan di dunia global? Untuk membahas itu semua, saya sudah bersama dua narasumber. Saya ditemani oleh dua mahasiswa Program Studi Bahasa dan Sastra Arab UIN Alauddin Makassar. Nah, pertama yaitu ada saudari Huzaifa Dwi Aryani. Halo Huzaifa. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Dan kedua yaitu bersama saudari Putri Aprilia Syam. Halo Putri. Ya, halo. Apa kabar Putri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir. Semoga obrolan ini santai dan membuka banyak wawasannya. Amin. Bagi kita dan masyarakat di luar sana ataupun para mahasiswi. Ya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu menurut kalian bagaimana posisi bahasa Arab sebagai bahasa internasional hari ini, khususnya di dunia akademik? Kepada saudari Huzaifa dipersilahkan untuk memberi tanggapan terdahulu. Baik. Menarik ya pertanyaannya. Kalau dari saya pribadi, mungkin disclaimer dulu. Ini kita semuanya adalah mahasiswa program studi bahasa dan sastra Arab. Betul. Semester 5. Jadi mungkin dalam diskusi ini, dalam pembahasan ini mungkin dari kacamata awam lah istilahnya. Oke. Ya. Oke, untuk tanggapan saya tentang peran bahasa Arab di dunia internasional khususnya akademik itu, kita ketahui bahwa bahasa Arab itu sudah menjadi bahasa resmi PBB sejak 1973 ya. Iya, betul. 1973. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa memang bahasa Arab ini mungkin memiliki peran yang cukup signifikan, terutama dalam akademik. Dan kalau kita tarik dalam sejarah ya, kita bisa melihat bahwa banyak ilmu pengetahuan, banyak akademik yang berawal dari ilmuwan-ilmuwan dari Arab sana. Misalnya Al-Khawarizmi yang mencetuskan Al-Jabar, kemudian ada juga Ibnu Rushd dalam filsafatnya, bahkan dalam ilmu kedokteran ada Ibnu Sina. Jadi kita bisa lihat bahwa memang bahasa Arab ini memiliki peran yang sangat penting dalam peradaban dan ilmu pengetahuan. Nah, ketika kita melihat realitas sekarang, mungkin istilahnya cukup meredup ya, karena adanya bahasa-bahasa lain yang lebih naik kastanya, seperti bahasa Inggris. Ya, betul. Atau bagaimana dari saudari Putri? Ya, tanggapan saya tentang soal bahasa Arab di bidang akademik ya.
eh, di bidang bahasa Arab itu di bidang akademik sebenarnya sudah cukup semakin kuat ya, karena Ya, betul. karena bahasa Arab itu bukan cuma kita jadikan sebagai sekedar agama saja atau ibadah saja, tetapi bahasa Arab ini sebagai kunci kita untuk memahami politik, ekonomi, serta perkembangan sosial di wilayah Timur Tengah sampai dengan wilayah yang sangat berpengaruh dengan global. Kita juga bisa lihat di berbagai kampus di dunia itu sudah banyak kampus-kampus besar di dunia yang mempelajari bahasa Arab. Iya, Ya kan? seperti Oxford, Iya, betul, Harvard, Harvard. Cambridge. Iya. Iya, karena mereka itu sangat membutuhkan dan juga butuh untuk melihat isu-isu negara dan hubungan internasional serta konteks kajian-kajian budayanya, ya kan? Iya. Terutama di bidang energi ya, seperti Iya. perminyakan itu. Iya, betul Mereka banget. sangat butuh riset untuk hal itu, pasti butuh Karena keterampilan. karena sebagai kita ketahui 30% minyak itu dari Iya. negara Timur Arab ya, Tengah, Timur Betul. Tengah. Betul. Betul sekali. Jadi dengan menguasai bahasa Arab, kita bisa membaca atau memahami sumber asli berbahasa Arab maupun penelitian-penelitian terbarunya. Iya. Serta kita bisa melihat dunia perspektif yang lebih luas ke depannya. Betul. Ya, itu saja. Menarik ya. Jadi bahasa Arab itu secara global sudah diakui pada tahun 1973 ya. Iya. Dan resmi menjadi bahasa internasional. Dan secara akademik pula bahasa Arab banyak digunakan di kampus-kampus luar negeri ya untuk kepentingan riset ilmiah ya. Iya. Oke, baik teman-teman. Sayangnya di masyarakat kita sendiri bahasa Arab dipersempit maknanya ya. Iya. Oke. Langsung saja ya teman-teman, kita ke pertanyaan selanjutnya. Kalau kita bicara bisnis global, sejauh mana sih relevansi bahasa Arab sekarang? Dan realistiskah mahasiswa bahasa Arab masuk di dunia korporat? Kepada Saudari Putri terlebih dahulu, bagaimana tanggapannya? Kalau kita berbicara tentang relevansi bahasa Arab di bidang bisnis, itu sudah cukup besar ya. Karena di negara-negara Arab itu sudah menguasai sektor energi, investasi, dan juga perdagangan yang halal. Apalagi kan di negara Arab itu ia sudah bekerja sama dengan negara Qatar dan Saudi. Jadi kalau kita bisa lihat kemampuan bahasa Arab ini di bidang bisnis sudah menjadi nilai tambah yang sangat penting dalam dunia bisnis dan komunikasi. Kalau berbicara tentang mahasiswa bahasa dan sastra Arab, apakah bisa masuk korporat? Iya betul. Itu sebenarnya bisa, iya kan? Iya betul banget, bisa. Iya, Dan bisa. peluangnya itu sangat besar ya. Iya. Kalau kita mau lihat sekarang. Iya, peluangnya itu sudah besar, apalagi kan sekarang sudah banyak kayak travel umroh dan haji, pariwisata, dan juga perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan jiwa-jiwa bisnis dalam komunikasi berbahasa Arab. Iya. Ya, betul. Oke. Mungkin itu saja. Kalau mungkin cukup sama ya. Kalau dari saya, relevansi bahasa Arab dalam dunia bisnis itu memang mulai terlihat lah di permukaan. Karena kenapa? Karena sebenarnya kalau kita mengubah cara pandang, bahasa Arab itu bukan cuma sekedar teks dan terjemahan, tetapi Iya, juga betul. sebagai
alat komunikasi, alat negosiasi, kerjasama dengan negara lain. Iya, terutama dalam hal korporat atau perusahaan. Nah, kita lihat tadi sebagaimana yang telah dijelaskan sama Saudari Putri bahwa banyak pusat-pusat perusahaan energi itu terletak di Timur Tengah. Maka dari itu tentu perusahaan-perusahaan di sana itu membutuhkan tenaga-tenaga kerja yang memiliki keterampilan berbahasa Arab. Nah, ini salah satu contoh bagaimana ini mungkin berhubungan dengan pertanyaan kedua tadi bahwa apakah mahasiswa bahasa Arab bisa masuk ke dunia korporat? Jawabannya bisa, karena melihat realitas sekarang itu membutuhkan skill-skill negosiasi mungkin dari lulusan sastra Arab. Betul banget. Betul. Ya, jadi dan terutama itu di Indonesia juga punya posisi strategis sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia ya. Jadi sehingga menjadi mitra penting bagi investor Timur Tengah. Oke. Namun masih ada stigma yang sering kita dengar. Lulusan bahasa Arab paling jadi guru atau kerja kasar di luar negeri. TKI, iya. Nah, padahal hari ini justru banyak peluang profesional yang membutuhkan kemampuan bahasa Arab ya. Seperti travel haji itu ya. Bahkan sebenarnya bukan cuma travel haji dan umroh, tapi travel secara umum kan banyak yang ke Dubai kan. Oh iya, betul. Bukan cuma sekedar umroh dan haji, memang pariwisata pada umumnya. Kita masuk ke ranah yang lebih strategis. Bagaimana peran bahasa Arab dalam diplomasi internasional dan kenapa ini penting bagi Indonesia? Nah, kepada Saudari Huzaifah, silahkan memberi tanggapan terlebih dahulu. Baik, menarik ya kalau kita bicara soal peran bahasa Arab dalam diplomasi itu memiliki kenaikan dari tahun ke tahun. Kenapa? Karena kita lihat fakta sekarang itu sudah banyak organisasi dan forum-forum yang menggunakan bahasa Arab sebagai salah satu bahasa resminya. Contohnya tadi PBB, terus ada juga beberapa liga-liga Arab, termasuk juga perlombaan-perlombaan seperti MTQ internasional dan lain sebagainya. Nah, itu menggunakan bahasa Arab. Nah, mungkin ini merupakan salah satu bentuk diplomasi atau kerjasama hubungan internasional dari bahasa Arab. Nah, untuk dari segi politik mungkin kurang lebih sama ya. Diplomasi juga itu bisa kita lihat kemarin waktu Piala Dunia di Qatar Piala Dunia Qatar itu membuka ruang untuk bahasa Arab lebih terkenal lagi dalam dunia internasional. Kalau dari Saudari Putri? Saya sangat setuju ya dengan pendapat dari Huzaifah. Karena di bidang diplomasi juga itu memungkinkan negara Indonesia dapat berkomunikasi dengan negara-negara di Arab. Apalagi apalagi negara Indonesia ini bisa memahami budaya atau konteks politik dari negara-negara Arab yang seperti Huzaifah katakan. Sebagaimana banyaknya sekolah keislaman salah satunya pesantren kan. Sehingga bahasa Arab dapat meningkatkan pengaruh atau posisi negara Indonesia dalam hubungan internasional dengan negara Arab. Mungkin itu saja. Menarik sekali jawaban dari teman-teman berdua. Jadi di sini bahasa Arab itu bukan cuma sekadar bahasa, tetapi sebagai jembatan hubungan antar negara juga ya. Iya, betul. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita akan ke stigma-stigma atau isu-isu masyarakat yang sering bilang ada anggapan bahwa jurusan bahasa Arab kurang menjanjikan masa depan. Menarik ya. Iya, bagaimana tanggapan kalian terkait ini? Siapa yang ingin memberikan tanggapan? Mungkin Saudari Putri dulu.
Kalau kita lihat dari pandangan orang-orang di luar sana ya tentang bahasa Arab ini di peluang kerjanya itu sebenarnya muncul karena pandangan mereka sendiri yang menganggap bahwa bahasa Arab itu cuma untuk ngaji, Ya, Betul sekali. banget. untuk Setuju, ibadah, Iya. agama. Mereka Betul. menganggap itu semua Sekedar seperti itu Sekedar, ya. iya. Padahal mungkin punya banyak banyak peluang-peluang peluang kerja. Apalagi kan peluang kerjanya itu di bidang akademik, bisnis maupun diplomasi kan. Iya, betul. Ya, tadi sempat di Iya. mention juga Iya. Iya, betul. peluang-peluang ini. Jadi kalau kita lihat orang-orang itu cara memandangnya itu seharusnya mereka lebih banyak men-searching Ya, internet. Betul. Ya mungkin cara pandangnya ya Iya. perlu diubah Iya. bahwa memang bahasa Arab itu bukan sekedar bahasa agama, walaupun Iya. penting, memang penting bahasa agama Islam, tapi memang ia juga punya banyak peluang-peluang lain seperti tadi yang sudah dibahas di pembahasan sebelumnya, bagaimana ia memiliki peran yang sangat penting dalam dunia akademik. Iya. Dunia bisnis Bahkan juga. dia juga kalau di dunia akademik ya bisa kita lihat bahwa bahasa Arab ini membuka banyak ilmu-ilmu. Misalnya kalau kita mau jadi Mufasir. mufassirah itu kita perlu menurut saya kita perlu keterampilan berbahasa Arab. Itu penting begitu banget. pula untuk ahli-ahli hadis kah atau apa fikih. Betul, iya. Padahal mahasiswa jurusan bahasa Arab itu sudah mempunyai banyak peluang kerja juga. Iya. Tapi orang-orang itu pikirannya mentok di situ. Makanya ini yang Katanya perlu. jurusan bahasa Arab itu cuma akan jadi guru lah. Ya. Betul. Jadi Walaupun guru ngaji. maaf saya Iya. potong. Walaupun sebenarnya kalau guru itu Pekerjaan juga yang bagus mulia, ya, bukan Masya hal yang Allah. cuma mungkin dipersempit hanya Iya, menjadi hanya. guru. Padahal banyak lapangan-lapangan kerja lain seperti apa itu diplomat, bekerja Iya. di kedutaan, Masya bisa bekerja di luar negeri pun, Iya. pemilik travel bukan hanya travel haji dan umroh, travel secara umum juga Iya. bisa. Juga banyak kenalan saya itu bekerja di kementerian agama. Iya. Ini banyak peluang sebenarnya, bisa Iya. jadi PNS apa itu. Dan salah satunya konten kreator juga Iya. ya. Dimana kita lihat sekarang Gen Z sudah banyak yang Sudah mulai bikin berkecimpung vlog-vlog dalam- ya. Betul Ya bilang sekali. assalamualaikum Mas Diko. Iya, ini seperti hostnya Iya. juga. Iya, iya, seperti siapa itu? Siapa? Kadam Sidik itu mulai memperkenalkan juga bahasa Arab lebih Lebih memperkuat bahasa ya Arab. lebih memperkenalkan bahasa Arab di permukaan lah, Iya. melalui kitab-kitab Iya, turas. iya, betul Ia banget. menerjemahkan biasanya juga kan. Iya. Namun kenapa ya? Kita kan tahu bahwa bahasa Arab itu penting, Iya. bukan cuma dalam hal bisnis ya, tapi dalam hal beribadah pula. Iya, Tapi betul sekali. kenapa sekarang banyak orang tua yang memberikan anaknya les-les ya, sekolah Iya. itu lebih dominan ke bahasa Inggris ya? Betul sekali. Bagaimana pendapat kalian terkait orang tua khususnya yang beragama Islam Ya. yang lebih dominan mengajarkan anaknya ataupun menyewa guru-guru les privat dengan memberikan pelajaran bahasa Inggris dibanding bahasa Arab? Bagaimana menurut? Lebih ke les bahasa Inggris ya Iya, daripada bahasa les Arab. bahasa Arab. Memang sih agak tabu. Kalau saya sih melihat mungkin karena sekarang itu banyak sekolah-sekolah internasional yang mewajibkan bahasa Inggris. Jadi mungkin itu juga salah satu alasan mereka lebih prefer ke les bahasa Inggris. Padahal sebenarnya bahasa Arab itu juga penting, sangat penting dan krusial terutama untuk populasi Muslim tertinggi di dunia ini, Indonesia kan. Iya, betul banget. Seharusnya memang mungkin cara pikirnya itu lebih
mengutamakan bahasa Arab terlebih dahulu dibanding bahasa Inggris. Walaupun sebenarnya bahasa Inggris juga bagus ya dalam kehidupan, tapi juga seharusnya kita tidak mengesampingkan bahasa Arab, apalagi dalam konteks Muslim. Ya, apalagi kan di TV-TV sekarang itu film kartun itu lebih banyak bahasa Inggris di YouTube juga lebih dominan bahasa Inggris. Nah, dari pandangan ini pun orang tua yang lebih prefer ke bahasa Inggris itu jadi banyak kalau dari saya banyak melihat banyak orang-orang dewasa itu justru tidak mengetahui pengucapan bahkan juga ketika ia beribadah hanya sebatas ritual. Mereka bahkan tidak sampai hati. Iya, tidak mengetahui maknanya. Bahkan bismillah pun kadang mereka tidak tahu artinya apa. Iya, betul banget. Dan itu sayang sekali ya. Cukup ironis ya. Malahan kalau perlu kita di Muslim ini, agama Muslim atau agama Islam, kita seharusnya mewajibkan ya untuk belajar untuk belajar bahasa Arab terlebih dahulu ya. Nah, disinilah mungkin salah satu urgensi juga bagaimana bahasa Arab itu sangat penting dalam kehidupan kita. Termasuk tadi juga di luar agama juga ada berbagai peluang lain di akademik, bisnis, diplomasi itu. Ternyata bahasa Arab berperan sangat krusial. Iya, betul banget. Jadi mungkin masalahnya bukan pada bahasanya, tapi orang yang mempersempit tapi narasinya. Mempersempit maknanya ya tentang bahasa Arab. Jadi teman-teman, jawaban yang menarik sekali. Jadi kita untuk Gen Z sekarang nggak usah takut belajar bahasa Arab atau betul sekali. Kalian pernah nggak dengar teman kalian salah satunya mungkin yang pernah bilang, aku nggak mau masuk bahasa Arab karena susah. Oh iya. Bagaimana pendapat kalian terkait itu? Kalau pendapat saya sih tidak ada yang susah kalau kita ingin belajar kan. Betul banget ya. Untuk Saudari Putri. Kalau menurut saya. Ya, mungkin singkatnya begitu ya. Iya. Kalau soal masuk bahasa Arab itu susah, sebenarnya masuk di semua hal susah sih. Iya, betul banget. Baik dari bahasa Inggris. Nyambung ke yang tadi ya, yang soal pekerjaan bahasa Arab itu susah. Maksudnya tidak menjanjikan. Kalau kita lihat ya misal di lulusan lain di teknik, mereka juga banyak kok pengangguran, maksudnya yang semuanya kembali ke diri sendiri. Iya, betul banget. Bagaimana kitanya berusaha. Iya, maksudnya bukan cuma lulusan sastra Arab yang susah atau tidak menjanjikan, tapi sebenarnya semuanya susah. Semuanya punya struggle masing-masing. Itu tergantung kepribadian masing-masing ya. Bagaimana cara pikir masing-masing. Jadi masalahnya itu bukan pada bahasa Arab itu sendiri, tetapi bagaimana orang-orang itu mempunyai pola pikir atau dengan memandang atau memanfaatkan bahasa Arab itu sendiri. Karena masa depan bahasa Arab itu kalau bukan kita yang memperkuat ke depannya, siapa lagi? Ya, betul sekali. Iya. Betul sekali yang dikatakan oleh Saudari Putri, bagaimana seharusnya kita, termasuk kita mahasiswa yang jurusan bahasa Arab ataupun pendidikan bahasa Arab, bagaimana kita mengubah narasi bahwa bahasa Arab sekedar bahasa agama ataupun ritual itu untuk lebih naik ke kancah internasional, sebagaimana yang telah tadi kita paparkan bersama ya, diskusikan bersama bagaimana kita untuk membuat narasi itu lebih tinggi lagi, lebih bagus lagi untuk kedepannya. Betul banget. Dan kalau dipikir-pikir juga dulu bahasa Inggris tidak langsung membesar ya. Betul. Dulu bahasa Yunani, Sanskerta. Betul saja. Dan setiap ada biasa istilah-istilah yang kita cari atau pengertian pasti awalnya berasal dari bahasa Yunani ya. Iya. Dan bahasa Inggris itu berkembang karena
perkembangan digital, betul. bisnis Dan cara mereka juga, cara mereka dalam tanda kutip memasarkan bahasanya. Iya, Nah itu mungkin memperkenalkan. perlu istilahnya dijadikan cermin bagaimana kita membuat bahasa Arab juga demikian. Iya. Dan sekarang juga bahasa Arab sudah relevan ya. Ya. Buktinya itu seperti adanya industri penerjemah digital. Ya. Iya. Dan kalau kita mau lihat-lihat sekarang di Gen Z itu bahasa Arab sudah relevan ya. Mulai relevan, itu. Dan sudah tidak asing ya. Iya. Seperti Masya Allah, Tabarakallah. Ya. Ya benar-benar. Dan itu kita bisa lihat walaupun tidak masuk pesantren ya, Iya, mereka walaupun juga pakai. sekolah umum, Ya. mereka sudah menggunakannya di media sosial, Iya. dan itu salah Termasuk satunya. juga Kak, ukti. Ya ukhti, akhi, Ya. Benar sekali. uhibbuka Bahkan fillah. dalam hal memuji biasanya mereka Iya. dibuka. Eh, Benar sekali. ya. Sebelum kita benar-benar menutup podcast ini, saya ingin memberi kesempatan kepada narasumber untuk memberikan kesan dan pesan, khususnya untuk mahasiswa dan mahasiswi atau Gen Z sekarang yang ragu untuk belajar bahasa Arab. Kepada saudari Huzaifa dipersilahkan dahulu untuk memberi kesan dan pesannya. Baik, kalau dari saya cukup singkat ya, karena tadi kita sudah berlama-lama. Mungkin saya cuma ingin memberikan pesan untuk kita semua bagaimana dulu kita melihat bahasa Arab itu sebagai bahasa ilmu dan peradaban. Nah, kini saatnya kita membawa bahasa Arab kembali ke panggung dunia. Iya. Wah, kesan pesan yang luar biasa. Dari Saudari Putri. Kalau dari saya bahasa Arab itu bukan sekedar bahasa warisan, Ya. tetapi bahasa Arab itu adalah bahasa masa depan. Ya. Jadi marilah kita sama-sama memperkuat narasi bahasa Arab. narasi tentang bahasa Arab. Iya, narasinya ke depannya agar bahasa Arab ini lebih terkenal. Ya, Di masa bisa depan. menyaingi bahasa-bahasa internasional lain. Iya, terutama bahasa Inggris. Iya. Wah, keren. Kesan dan pesan yang keren dan luar biasa sekali. Terima kasih atas kesan dan pesan dari saudari Huzaifa dan Putri Aprilia Ya. yang sangat bermakna. Jadi kuncinya ini bahasa Arab bukan bahasa yang sempit, tapi hanya masyarakat yang mempersempitnya Ya, betul ya. sekali. Sekali. Dan tugas kita sebagai Mahasiswa. mahasiswa bahasa Arab ataupun Gen Z Ya, sekarang generasi, ya. ini adalah untuk mengembangkan bahasa Arab ya, Ya. dimulai dari konten kreator, bisnis ataupun diplomasi. Dan semoga podcast ini menyadarkan Gen Z dan masyarakat bahwa belajar bahasa Arab bukan untuk mundur ya, Ah, betul. tetapi mereka harus menjadikannya sebagai investasi Betul. di masa depan, baik untuk diri pribadi dan negara ini ya. Baik untuk dunia dan juga Akhirat. akhirat. Oh iya, akhirat. Betul sekali. Oke. Oke. Mungkin applause. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar. Dan saya Siti Sakina sebagai host pamit undur diri. Semoga kita bisa bertemu di diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.